Patrick Bamford akui Chelsea lawan terberat Leeds United musim ini. Patrick Bamford meyakini bahwa Chelsea adalah tim terbaik yang pernah dilawan Leeds United di Premier League musim ini. Bamford membuka skor melawan mantan klubnya di Stamford Bridge pada Minggu 6 Desember kemarin. Namun, gol dari Olivier Giroud, Kurt Zouma, dan Christian Pulisic sukses memastikan kemenangan 3-1 untuk tim Frank Lampard. Leeds memulai musim mereka dengan kekalahan tandang 4-3 dari Liverpool. Sementara tim Marcelo Bielsa tersebut mampu mengamankan hasil imbang di kandang melawan Manchester City dan Arsenal. Tapi Patrick Bamford yakin bahwa Chelsea telah memberikan Leeds United waktu terberat sejak mereka mendapatkan promosi ke Premier League musim ini. Kami benar-benar memilih-milih segalanya. Statistik fisik kami tidak buruk, tetapi Chelsea benar-benar mengungguli apa yang telah mereka lakukan di sisa musim ini dalam hal fisik, kata Bamford di dalam acara podcast Athletics Ornstein and Chapman. Maka jelas tahu tentang mereka, betapa bagusnya mereka. Saya pikir mungkin tim terbaik yang pernah kami lawan tahun ini. Di sisi lain, Bielsa percaya The Blues memang layak mendapatkan kemenangan mereka yang membuat tim besutan Frank Lampard tersebut berada di urutan ketiga di Premier League dan 2 poin di belakang Tottenham serta Liverpool. Saya pikir hasilnya cukup adil, ujar Bielsa usai pertandingan. Saya juga pikir kekurangan kami adalah kami gagal memulihkan bola di fase awal permainan ketika The Blues bermain dari belakang. Kami gagal menetralkannya saat bola mati dan pada akhirnya itu merupakan faktor penting untuk hasil akhir, terangnya. Kai Havertz, saya merasa senang namun sedikit kecewa. Chelsea berhasil lolos ke 16 besar Liga Champions sebagai juara grup E meski hanya bermain imbang 1-1 dengan Krasnodar di Stamford Bridge dalam laga matchday ke-6 pada Rabu 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kai Havertz yang tampil dalam pertandingan itu mengungkapkan dua hal berbeda yang dirasakannya setelah pertandingan tersebut. Chelsea harus tertinggal lebih dulu dari tamunya saat laga berjalan 24 menit. Remy Cabella memaksimalkan umpan dari Victor Claesson untuk menjebol gawang Kepa. Namun, Jorginho menyamakan lewat tendangan penaltinya. Kai Havertz yang juga tampil dalam pertandingan tersebut mengungkapkan rasa gembiranya melihat Chelsea bisa lolos sebagai juara grup dan bermain apik di pertandingan terakhir fase grup Liga Champions ini. Kami bisa merasa senang. Hasil imbang hari ini terjadi ketika kami memainkan pertandingan yang bagus. Ada begitu banyak peluang, tapi kami bermain sebagai sebuah tim, ujar penyerang Chelsea itu seperti dilansir dari BBC Sport. Satu hal yang membuat pemain asal Jerman itu merasa kecewa adalah kegagalannya untuk mengonversi peluang menjadi gol. Namun belajar dari momen itu, ia menegaskan tidak akan mengulanginya pada kesempatan selanjutnya. Saya harus mencetak gol. Saya tidak gembira dengan hal itu. Saya akan mencoba melakukannya pada lain waktu, ujar Havertz. Saya merasa sangat baik di Chelsea. Awalnya bukan yang terbaik bagi saya, namun saya berusaha memberikan performa terbaik setiap harinya, lanjutnya. Legenda Chelsea mengklaim Olivier Giroud adalah striker berkelas. Legenda Chelsea Pat Nevin merasa ide melepaskan Olivier Giroud di bursa transfer Januari nanti adalah sebagai blunder. Ia menilai striker timnas Prancis tersebut masih punya dampak dan kontribusi yang besar untuk The Blues. Giroud pertama kali bergabung dengan Chelsea di tahun 2018 silam. Meski tidak sering jadi starter, namun ex-Arsenal tersebut bisa menjadi andalan saat dibutuhkan timnya. Namun beberapa pekan terakhir santer beredar rumor bahwa Giroud akan meninggalkan Chelsea. Menurut Nevin, apapun yang
Main imbang kontra Krasnodar di Liga Champions 2020-2021 yang berakhir imbang 1-1, Chelsea asuhan Frank Lampard masih tidak dapat memainkan dua penyerang sayapnya Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi. Seperti diketahui, Ziyech harus absen membela The Blues dalam beberapa pekan lantaran menderita cedera hamstring saat menghadapi Leeds United pada gelaran Liga Inggris 2020-2021. Sedangkan Hudson-Odoi mendapati masalah yang serupa saat sedang menjalani sesi latihan bersama skuad asuhan Lampard. Walau begitu, pelatih berpaspor Inggris tersebut sepertinya sudah mengabarkan kabar baik perihal kondisi kedua pemainnya. Sebab Lampard memberikan sinyal apabila Ziyech dan Hudson-Odoi bisa kembali dimainkan di akhir tahun 2020. Kedua pemain diperkirakan absen selama 2 minggu. Mereka menjalani tes kemarin dan menunjukkan bahwa butuh melakukan pemulihan sekitar 2 pekan. Ujar Lampard dikutip dari Evening Standard Football. Saya pikir itu hal positif, terutama bagi Hakim Ziyech. Untuk Callum Hudson-Odoi, kami tidak terlalu berharap akan kembali dengan cepat, karena dirinya alami cedera baru beberapa hari yang lalu, tutupnya. Apabila proses pemulihan antara keduanya berjalan dengan baik, berkemungkinan besar mereka akan kembali masuk ke skuad klub asal ibu kota Inggris saat menghadapi Arsenal di hari Minggu 27 Desember pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rotasi dan ubah posisi pemain suka-suka ala Frank Lampard. Laga melawan FC Krasnodar tidak lagi menentukan bagi Chelsea. Lantaran sudah lolos ke babak 16 besar, manajer Frank Lampard pun sesuka hati membuat rotasi dan mengubah posisi pemain. Chelsea berjumpa Krasnodar pada laga terakhir Grup E Liga Champions 2020-2021 pada Rabu 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pada duel di Stamford Bridge, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1. Chelsea kebobolan lebih dulu dari gol yang dicetak Remy Cabella pada menit ke-24. Tak lama, The Blues mampu menyamakan skor lewat eksekusi penalti Jorginho. Bagi Chelsea, laga ini tidak lagi menentukan. Sebab Chelsea bahkan sudah dipastikan menjadi juara Grup E usai menang atas Sevilla pada laga pekan ke-5 lalu. The Blues tampil tak pernah kalah di fase grup. Frank Lampard pun melakukan rotasi besar-besaran dalam menyusun starting 11. Manajer 42 tahun tersebut melakukan 10 perubahan di tim inti jika dibanding tim yang biasa dimainkan. Hanya satu pemain inti yang tetap dimainkan Lampard, yakni Kai Havertz. Billy Gilmour sangat bagus saat kembali dan Tino Anjorin sangat bagus melakukan debut penuhnya di Liga Champions, ucap Frank Lampard di situs resmi Chelsea. Lampard juga kembali memainkan Cesar Azpilicueta dan Antonio Rudiger sebagai pemain inti. Keduanya mulai tergusur dari tim utama pada musim ini. Kepa juga dipercaya tampil di bawah mistar gawang. Bukan hanya melakukan rotasi, Frank Lampard juga mengubah posisi beberapa pemain. Seperti Kai Havertz dimainkan sebagai winger kanan. Padahal pemain asal Jerman selama ini lebih sering bermain di tengah.